Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan malam hari ini, biar hadiratnya melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami bersyukur jika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang ya Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biar malam hari ini Kau menyegarkan setiap kami. Tuhan layakan, Tuhan kuduskan, sucikan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau melawat setiap kami umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami datang dengan segenap hati kami, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kami sedetik. Kau lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari mengucap syukur. Mungkin saat ini kondisi kita gak terlalu baik, tetap mengucap syukur. Kami menginginkan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah. Kau lebih dari segalanya. Kami inginkan Kau hadir. Lebih dari ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya ku ingin Engkau Tuhan. Emas perak dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba, setia kepadamu, lebih dari segalanya. Dari segalanya kami inginkan Engkau ya Tuhan. Yes. Biar pribadimu melawat setiap kami.
menjadi nyanyian hati kami Tuhan. Tiada artinya. Kami ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati kita, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, yes, emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya, tiada artinya. ku ingin lebih dekat, Ku ingin lebih dekat denganmu, bersekutu dengan bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya kami ingin Kau Tuhan. Yes, amin, amin. Emas perak dan permata, emas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, yes, bawa kami lebih dekat denganmu ya Tuhan, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat denganmu ya Tuhan, mendekat padamu Yesus, bersekutu denganmu, menikmati indahnya hadiratmu Yesus. Hanya Kau yang ku inginkan, hanya Kau ya Tuhan. Berjumpa secara pribadi, berjumpa denganmu, merasakan dekapan kasih-Mu, indahnya kasih-Mu, lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati kita datang, Ku ingin Kau, biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Yes, Jesus, Jesus, emas Jesus. perak dan Kami inginkan Engkau Tuhan, biar dekapan kasih-Mu mengalir, tiada arti. biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Ku ingin lebih Ya, kami ingin lebih dekat denganmu. Oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Mari dengan segenap hati, lebih dari segalanya.
Jesus, Jesus. Kami ingin Engkau ya. Ku ingin Ya, Kau, kami inginkan pribadi Tuhan melawat setiap kami. Emas, perak, dan permata tiada artinya. tiada arti. Ku ingin lebih dekat, Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yesus yang setia, Yesus namanya. Hanya nama Yesus berikan jawaban. Dan kami tidak akan pernah mau jauh dari kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia. Kau sumber pengharapan kami, kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Nama-Mu sumber pengharapan kami. Berikan ku Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama kami panggil Engkau Yesus, hanya nama nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Engkau sumber kepastian kami ya Tuhan, hanya nama Yesus. Oh Yesus Tuhan, hanya nama nama yang berkuasa dari nama siapapun, dari pribadi manapun. Oh Tuhan, berikanku pengharapan hanya ada di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. haleluya. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. haleluya. Nama-Mu Tuhan, sumber kepastian, sumber pengharapan, sumber segalanya dalam kami. Oh, haleluya.
namamu ya Tuhan. hanya nama Yesus Kristus Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus Tuhan, berikan ku harapan hanya nama Yesus, oh Jesus, hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan kami kepastian. Yang kami percaya, kami pegang teguh, hanya nama Yesus. Kau yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami, kekuatan hati kami. Engkau yang menjadi batu karang kami yang teguh Tuhan, yang kami percaya. Yesus aku percaya, katakan Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, dan hanya untuk kami percaya. Yesus aku percaya, Yesus aku Yesus milikmu. aku milik, Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. hidup karena Terima kasih Bapa. dan hanya untuk Yesus aku percaya. Yesus aku Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati, pujian dengan iman kami percaya Yesus Tuhan. aku milikmu, Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untukmu, dan hanya untuk kami percaya. Yesus aku yang kami percaya. Yesus aku milik, Kami milik-Mu Tuhan, ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selamanya, selamanya. Yang kami percaya Engkau Tuhan, dasar kami yang teguh, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami berserah penuh di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa Allah yang pegang hidup kami sampai hari ini. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Dengan hati yang teguh kami mau nyatakan Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, kami pegang teguh, Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau pegang erat setiap tangan kami Tuhan. Sebab itu dengan hati yang teguh kami nyatakan, Yesus aku kami percaya, kami percaya. Yesus aku milikmu, Kami hidup karenamu oleh karena kasih dan dan anugerah-Mu. hanya untukmu. Kami percaya, Yesus aku kami percaya, kan teguh. Yesus aku milikmu, Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus aku percaya.
percaya aku milikmu Yesus aku Tuhan. milikmu. Kami hidup oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Hanya untukmu selamanya. selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah iman kami terus dibangkitkan, biarlah hidup kami terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, tuntun kami dalam kebenaran-Mu, bawa hidup kami dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman Tuhan dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara, kita berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita bersyukur tentunya karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita yang selalu setia. Dan kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Mungkin ada masalah, ada pergumulan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa dan pertolongannya tepat pada waktunya. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Perkenalkanlah, nama saya Bapak Heri. Saya berasal dari Solo. Ya, Shalom yang ada di kota Solo. Ya, Tuhan memberkati Pak Heri. Saya akan bersaksi Ibu, ya, saya mengikuti Mezbah Doa dari awal pandemi Covid, ya, pada bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang. Puji Tuhan. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang saya alami, ya, dan Tuhan beri kepada saya. Dan salah satunya adalah, ya, saya ini menderita daging tumbuh di mata. Dan karena daging tumbuh itu, ya, membuat selaput mata saya, selaput putih di bagian pojok. Ya, mata saya sudah saya periksakan. Oh, jadi ada selaput, ya, karena ada daging tumbuh. Saya periksakan ke rumah sakit mata, ya, di kota Solo. Kata dokter, ya, karena belum kabur pandangannya, ya, hanya dilakukan periksa atau obat jalan saja, ya. Rencana akan dioperasi bulan Agustus, ya, yang menjadi kurang nyaman karena kadang selaput putih ikut merah. Ya, untuk mengatasi itu, inisiatif saya sendiri. Saya sering kompres pakai air dingin dari kulkas, ya. Dan ketika saya merasa kepala dan bagian atas mata saya pusing, ya, saya akhirnya kembali ke klinik, ya. Bukan ke rumah sakit, tapi saya pergi ke klinik langganan saya, ya, dengan BPJS di daerah setempat saya. Bukannya sembuh, malah saya kaget, kelopak mata sebelah kiri saya tertutup rapat dan tidak bisa membuka sendiri. Waduh, ya saudara, jadi bayangkan matanya tertutup dan tidak bisa dibuka, ya. Saya sempat syok, ya, dan, ya, saya berdoa. Waktu itu jam 2.00, ya, dan jam 5. Waktu itu saya mau ikut Mezbah Syukur. Saya tidak pernah absen dari tahun 2020, ya. Saya diberi kekuatan dan Roh Kudus membimbing saya untuk menarik kelopak mata saya ke atas memakai handy plus, ya, atau plester itu, ya. Dan isolasi sekitar 1 bulan. Baru ini saya lepas, kelopak mata saya terbuka dan normal kembali. Ya, saya percaya memang kalau sudah waktunya pertolongan Tuhan terjadi, pasti terjadi melalui proses yang berbeda-beda. Ya, jadi yang penting, ya, kita berdoa sendiri pada Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan. Memang saya sudah punya rencana kalau Tuhan beri saya kesembuhan, saya akan bersaksi di Mezbah Doa dan bisa memberkati orang lain juga. Puji Tuhan, ya,
Maaf Ibu kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan juga seluruh tim Mesbah Doa. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan ya saudara. Jadi ya bayangkan kelopak matanya tidak bisa terbuka ya, dan akhirnya ya puji Tuhan diberi hikmat oleh Roh Kudus ya, jadi matanya itu diplester pakai ya Tensoplast saudara. Puji Tuhan sekarang disembuhkan Tuhan ya, dan Tuhan itu luar biasa dan kesembuhannya itu selalu tepat pada waktunya. Puji Tuhan ya, dan tetaplah berharap saudara, jangan pernah meragukan Tuhan, tetap bersandar bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal yang ketiga. Pada akhirnya kita melihat bagaimana ya Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub ya. Dengan apa? Dengan akhirnya dijamah kesehatannya, karena firman Tuhan iblis berkata bahwa ya jangan hanya beri dia hanya kekayaannya saja yang bisa diambil, sebab dia masih akan memuji Tuhan karena masih sehat, karena engkau melindungi tulang-tulangnya dan juga tubuhnya. Akhirnya Tuhan izinkan iblis untuk menjamah kesehatannya dan Ayub diberi penyakit ya. Pada waktu itu ya kita tahu kemarin sudah kita baca ya di Ayub pasal yang ketiga. Akhirnya Ayub ya mengutuki hari lahirnya. Ayub gak mengutuki Tuhan, tapi dia mulai mengutuki hari lahirnya, menyesali nasibnya, menyesali keberadaannya di bumi. Dia bilang, kenapa aku gak mati, kenapa aku tidak digugurkan ketika ada dalam kandungan ibuku. Ya, perhatikan ketika kesehatan Ayub dijamah ya oleh iblis, dia mulai mengutuki hari lahirnya, tapi dia gak mengutuki Tuhan. Dia berkata, ya kenapa harus ada hari kelahiranku? Bahkan kenapa aku dikandung oleh ibuku, lebih baik aku mati. Lalu kita akan lanjutkan sekarang masuk ke Ayub pasal yang keempat. Ya, judul perikopnya di sana Elifas menegur Ayub. Kita tahu bersama 7 hari teman-temannya duduk di Abu bersama dengan Ayub. Mereka berduka, mereka berkabung, memakai kain kabung tapi tidak berbicara karena Ayub juga tidak berbicara. Ya, kita lanjut sekarang ya, sahabat Ayub menegur dan menasihati Ayub saudara. Ya, Elifas menegur Ayub, ayat pasal keempat ayat yang pertama. Maka berbicaralah Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Ya, dia bilang. Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut ya. Bukankah takutmu akan Allah ya menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, temannya Ayub ya, sahabatnya yang bernama ya Elifas itu menegur ketika Ayub menyesali hari kelahirannya. Bahkan berkata lebih baik dia mati. Elifas ya memberikan nasihat kepada Ayub ya, dia mengklaim diberi pengetahuan rahasia melalui pernyataan khusus ya dari Allah, dan bahwa dia sudah belajar banyak dari pengalaman pribadi. Dia berpendapat bahwa penderitaan itu ya terjadi kepada Ayub, bahwa dan dia berkata kepada Ayub saudara, dia bilang ya selama ini ya kenapa kau marah dan mengutuki hari lahirmu? Selama ini engkau sudah mengajar banyak orang ya, dia bilang. Tangan yang lemah sudah engkau kuatkan, bahkan lutut yang goyah ya sudah engkau kokohkan. Orang yang telah jatuh sudah kau bangunkan oleh kata-katamu. Jadi Ayub selama ini ternyata dia adalah seorang yang menjadi kanseler atau penasehat banyak orang. Karena kita tahu Ayub itu hidup takut akan Tuhan dan bergaul dengan Allah.
Ya, tetapi ketika dia sendiri mengalami ya pencobaan, pergumulan, ya Elifas berkata, "Tapi kenapa sekarang kamu ketika kamu mengalami pergumulan, ya kamu sendiri malah mengutuki hari lahirmu? Bukankah," dia bilang ayat yang ke-6, "takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu." Ya, seringkali memang saudara ya tidak gampang. Ya, kita sendiri seringkali menasihati orang, ya memberi kekuatan, tapi ingat Ayub juga hanya seorang manusia yang bisa lemah. Ayub juga seorang manusia yang bisa ya tertekan dan merasa tidak kuat ketika dia menghadapi ya pencobaan. Ya, tetapi ya dikatakan Elifas berkata di sana, "Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehanmu, ya hidupmu itu menjadi pengharapanmu." Ketika mengalami tekanan, persoalan, penderitaan, ya ingat saudara, ya tetap berpegang kepada Tuhan dan kembali pada firman Tuhan. Ayat yang ke-7, Elifas berkata, "Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan," ya dia bilang sana, "ia akan ya menuainya juga." Ya saudara, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Ya, di sini Elifas memberikan satu penghakiman kepada Ayub. Ya, jadi agak sok tahu juga dia saudara. Dia berkata, dia bilang, ya camkanlah ini, ayat 7 perhatikan. Ya, siapa yang akan binasa karena tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur akan dipunahkan? Telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan akan dan menabur kesusahan, ia sendiri ya dia bilang akan ya menuainya juga. Jadi kita lihat di sini saudara, Elifas ini memberikan nasihat kepada Ayub. Ya, dia berkata bahwa dia berpendapat bahwa penderitaan yang Ayub alami itu adalah penghukuman dari Tuhan. Ya, dia berkata bahwa ya kalau engkau melakukan dosa maka engkau tidak mungkin luput. Yang aku sudah lihat bahwa orang-orang itu mengalami penderitaan dan dia itu yang menabur kejahatan pasti akan menuainya juga. Saudara, ya kita tahu memang bersama bahwa ya masalah itu datang dalam hidup kita bisa Tuhan izinkan karena berbagai hal. Yang pertama bisa terjadi memang karena dosa, dan Tuhan menegur lewat penderitaan, masalah supaya Tuhan ingin kita bertobat. Ketika ada masalah datang dalam hidup kita, yang pertama harus kita lakukan, mari introspeksi diri. Kalau kita punya dosa, ada salah, maka cepat-cepat bertobat, tinggalkan dosa itu dan minta ampun pada Tuhan dan hidup benar. Ya, tetapi saudara, yang kedua, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu bukan karena ada dosa, tapi menjadi sebuah ujian iman. Ya, seringkali kita merasa saya ini sudah hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Saya ini sudah melakukan semua yang ya baik, dan rasanya nggak ada, ya kita semua masih berdosa, tapi ya seringkali ya dosa kejatuhan itu biasa, seperti misalnya kita marah atau ya mungkin sejenak sakit hati tapi cepat bertobat. Tapi sekelas Ayub yang Tuhan sendiri mengakui bahwa tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Tidak mungkin Ayub itu melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, ya. Jadi dalam hal ini kita melihat memang Ayub diuji hanya untuk membuktikan kemurnian iman Ayub di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat di sini sahabatnya Elifas itu mengklaim bahwa kamu sudah menabur kejahatan, ya sehingga kamu mengalami penderitaan, dan penderitaan ini adalah hukuman Allah, ya, dan kamu harus mengucap syukur kembali kepada Allah sekalipun ini adalah memang hukuman Tuhan bagi kamu. Ya, kita melihat di sini saudara, ya memang beberapa kasus bahwa ya orang benar itu sering diizinkan Tuhan, bukan hanya karena dosa saja. Ya, makanya dia berkata,
ya yang telah kulihat bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan maka dia sendiri akan mengalami hal itu. Tapi kita tahu Ayub menderita bukan karena dia berbuat dosa. Ayat yang ke-9, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Ya, dan dia berkata ya bahwa singa mengaum, dia berkata orang-orang yang jahat itu akan lenyap oleh nafas dan hembusan dari Tuhan, murka Tuhan. Ayat 12, suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu merenung oleh sebab hayal malam ketika tidur nyenyak, ya dia bilang kepada Ayub, ya menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu romaku, ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkin seorang manusia yang benar di hadapan Allah. Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Ya, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Ya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat dan dasarnya dalam debu, dengan mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tanpa hikmat. Jadi saudara, kita lihat ya, sahabat Ayub ini sungguh-sungguh sangat menghakimi dan dia mengaku mendengar satu roh yang berbicara kepadanya. Ya, dia menyatakan bahwa ya dia itu mendapat bisikan dari satu roh. Ya, tapi lihat, perhatikan di sini rohnya itu tidak ditulis huruf besar atau Allah. Ya, dan dia berkata bahwa dia mendapat ilham ilahi untuk menegur Ayub bahwa ini semua berasal dari Allah karena Allah menghukum Ayub, saudara. Jadi hati-hati, sekarang banyak orang menasihati itu bawa nama Tuhan, ya, tetapi yang sesungguhnya bukan Tuhan yang bicara. Kita lihat di sini, ya, dia berkata bahwa dia mendapatkan satu hikmat dan ada satu roh yang berbicara kepada dia. Ya, apakah para malaikat memang ya memang melakukan kesalahan? Dia bilang, ya, apakah para malaikat memang melakukan kesalahan? Ingatlah ya bahwa yang berbicara kepada Elifas itu bukan Allah. Jadi kita harus berhati-hati ya dalam membangun hubungan, saudara, dengan orang-orang. Seringkali ya ada sahabat-sahabat atau orang yang justru kita percaya itu dia sudah rohani, tapi ternyata dia memberikan nasihat yang bisa menjatuhkan kita, bahkan menghancurkan iman kita. Saya ingat dulu ketika kami kecelakaan mobil, mengalami ya badai persoalan begitu berat di hidup kami. Ya, ada seorang teman, ada seorang yang ya dia cukup rohani. Dia berkata kepada saya, introspeksi diri. Ya, tidak mungkin ya kalau kamu tuh berkenan Tuhan izinkan kamu mengalami yang begitu hebat. Ya, pasti ada dosa. Ya, dan waktu itu saya sangat terpuruk. Ya, saya sangat merasa bersedih karena saya merasa Tuhan meninggalkan saya dan Tuhan menghukum saya dan Tuhan murka kepada saya. Dan ternyata itu adalah perasaan yang paling mematikan waktu kita merasa Tuhan menghukum kita, Tuhan ya, apalagi kalau kita tahu kita tidak melakukan dosa yang begitu besar yang membuat Tuhan murka, saudara. Jadi hati-hati, banyak juga sekarang orang yang bawa nama Tuhan. Oh, Tuhan bicara ya bahwa begini. Ada banyak orang datang kepada saya berkata, Bu, saya itu ada masalah. Lalu ada teman saya pendoa di gereja ngomong dia melihat bahwa ada setan yang mengikuti saya dan lain sebagainya dan begini. Saya bilang jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang menyebut dirinya rohani apalagi bawa nama Tuhan dan berkata ABC. Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Ya, dan nasihat yang baik itu pasti menguatkan. Tetapi nasihat yang palsu itu justru membuat kita semakin terpuruk. Hari ini saudara, ketika kita ada masalah, jangan cari-cari orang untuk memberikan kekuatan atau nasihat, tapi cari Tuhan, cari firman Tuhan. Kalau ada dosa, bertobat. Kalau kita merasa kita gak punya kesalahan tapi mengalami masalah, percayalah itu bagian dari pemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa,
Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui batas kekuatan kami. Kami berdoa kalau hari ini kami sedang mengalami pencobaan yang mungkin begitu berat, kalau kami ada dosa, ampuni kami Tuhan. Kami mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Sebaliknya, kalau hari ini kami tidak melakukan kesalahan yang begitu besar dan kami sedang mengalami masalah dan pencobaan, kami tahu itu bagian dari pemurnian iman kami. Beri kami kekuatan untuk melewati semua pencobaan ini agar iman kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Bapa, mereka sedang dalam pergumulan, tekanan, pencobaan hidup yang berat atau apapun juga. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu agar hidup kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa, Engkau berkati yang sakit, berikan kekuatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sakit penyakit datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan ingin memurnikan iman kami, beri kami kekuatan untuk melewatinya dengan ucapan syukur. Berkati setiap mereka yang dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga memberi kekuatan agar kami boleh melewatinya dengan hati yang percaya, bersyukur bahwa Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar. Berkati yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Berkati yang ingin mencari pekerjaan, biar Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik yang dari Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, suami istri pulihkan, anak-anak dipulihkan, rumah tangga kami dipulihkan, keuangan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan. Biarlah bangsa kami dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami, dan pertobatan itu terjadi Tuhan, sehingga setiap orang bertobat dan berbalik kepadamu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil seluruh jajaran kabinet yang ada, para pejabat yang ada di Indonesia, Tuhan memberkati agar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah sehingga hujan pertobatan terjadi di seluruh dunia dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan semua umat manusia di bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah senantiasa Engkau pimpin kami dalam perkenanan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas setiap kami. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.